Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Fadila dengan NIM 1908296 dari MIK 3B. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Good Manufacturing Practice atau yang disingkat dengan GMP. GMP merupakan suatu pedoman bagi industri, terutama industri makanan, yang terkait dengan pangan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu hasil produksinya, terutama yang terkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan produknya. Yang diutamakan dari GMP ini adalah agar tidak terjadi kontaminasi terhadap produk selama proses produksi hingga informasi produk konsumen, sehingga produknya aman dikonsumsi dan layak untuk digunakan. GMP ini merupakan suatu prasyarat utama sebelum suatu industri pangan dapat memperoleh sertifikat HACCP. Sebuah perusahaan yang memproduksi makanan umumnya harus memenuhi standar GMP ini jika ingin produknya semakin berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Tujuan utama dari GMP itu sendiri yaitu untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai dengan standar mutu dan memberikan jaminan keamanan pangan. GMP ini sendiri sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1978 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 23 Menteri Kesehatan /SK/1/1978 tanggal 24 Januari 1978 tentang pedoman cara produksi makanan yang baik. Pada dasarnya, semua industri yang berkaitan dengan makanan, kosmetik, dan juga obat-obatan wajib menerapkan GMP sejak pabrik pertama didirikan dan proses produksi pertama dilakukan. Karena penerapan GMP ini merupakan persyaratan dasar bagi industri tersebut untuk beroperasi. Namun, karena rata-rata industri di Indonesia bermula dari UMKM yang kemudian berkembang menjadi industri besar dengan tingkat pengetahuan GMP yang terbatas, seringkali penerapannya diabaikan. Baru setelah adanya tuntutan oleh pelanggan untuk sertifikasi GMP atau standar lainnya seperti ISO 20000, HACCP, dan lain-lain, barulah GMP tersebut diterapkan. Regulasi GMP di Indonesia sendiri ini dilakukan oleh BPOM, sedangkan untuk sertifikasinya bisa melalui BPOM atau Lembaga Sertifikasi GMP yang legal. Adapun keuntungan dan manfaat dari penerapan GMP. Penerapan GMP ini tentu saja memberikan manfaat dan keuntungan yang banyak bagi para produsen, dan tentu juga berdampak pada konsumen. Manfaat terbesarnya adalah jaminan produk pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Jaminan ini akan berdampak positif pula pada kepercayaan konsumen terhadap unit usaha industri pangan. Keuntungan penerapan GMP ini sendiri yaitu diantaranya menjamin kualitas dan keamanan pangan, meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi, mengurangi kerugian dan pemborosan, menjamin efisiensi penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, dan memenuhi persyaratan peraturan produksi. Persyaratan umum untuk sertifikasi GMP sendiri ini ada 10. Ruang lingkup GMP ini meliputi kegiatan saat prapanen, pemanenan atau penangkapan, penanganan awal, cara pengangkutan ke tempat konsumen, cara penanganan bahan baku, cara pengolahan menjadi produk pangan, cara pengemasan, cara penyimpanan, cara distribusi, dan cara pengendalian kondisi lingkungan. Sekian video penjelasan GMP dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.